Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Untung Juwanto. Hari ini kita akan membahas aset manajemen seri yang kedua. Seri yang pertama silakan di browsing video saya di atas. Seri yang pertama menceritakan bagaimana aset manajemen itu bisa dikelola dengan sangat sederhana sekali, yaitu dengan cara manual. Hal ini cocok untuk perusahaan-perusahaan dengan aset di bawah 1000 unit. Tapi jika perusahaan Anda asetnya lebih dari 1000 unit, maka sistem manual tidak cocok karena tingkat akurasinya sangat rendah. Dan pada saat rekonsiliasi dan audit memerlukan waktu yang cukup lama sehingga tidak efisien dan efektif, justru akan menimbulkan biaya yang lebih besar pada saat proses operasionalisasi. Nah, saat ini kita berbicara adalah aset manajemen sistem dengan software. Anda bisa gunakan beberapa software cukup terkenal, yaitu ERP, Enterprise Resource Planning, dari SAP, atau mungkin bisa dengan Oracle, atau dari vendor-vendor lokal yang lain, yang mungkin biayanya lebih efisien. Anda bisa gunakan untuk memanage aset Anda agar bisa terlacak. Kemudian yang kedua, terhindar dari fraud. Dan yang ketiga, ada historical asetnya, lokasinya di mana, pemakainya berapa, dan umur aset atau useful life. Kita membahas materi aset ini untuk yang seri yang kedua, yaitu bagaimana menciptakan aset manajemen sistem dengan software. Oke, yang pertama adalah project objective. Project objective ini sudah dibahas di seri yang pertama, jadi saya tidak ulangi untuk project objective yang ini. Anda bisa browsing. Kemudian yang kedua adalah project scope. Project scope terdiri dari 4. Yang pertama adalah asset procurement and acquisition. Kemudian yang kedua asset maintenance, terdiri dari useful life of asset. Kemudian yang ketiga adalah asset retirement, untuk sale atau scrapping untuk aset-aset yang sudah melewati masa useful life atau memang sudah tidak bisa digunakan lagi walaupun useful life-nya masih ada. Kemudian yang terakhir adalah capital investment planning, yaitu perencanaan pembelian aset untuk pengembangan bisnis atau untuk pengganti aset-aset yang sudah tidak dapat diutilisasi lagi. Penjelasan ini lebih detail bisa dilihat di seri yang pertama. Oke, kita langsung masuk. Seri yang kedua ini adalah aktivitas apa saja pada saat proses-proses tersebut. Yang pertama adalah proses capital investment planning. Ada 5 aktivitas di dalam proses capital investment planning. Yang pertama adalah asset classification dan master data management. Yang kedua adalah asset labeling, jadi proses labeling itu sudah dimulai pada saat planning. Kemudian yang ketiga adalah budgeting, proses budgeting untuk pengadaan capex untuk tahun anggaran 1 tahun ke depan. Kemudian yang berikutnya adalah investment feasibility study. Setiap pembelian aset harus dilengkapi dengan feasibility study, kegunaannya terutama untuk pengembangan bisnis. Kemudian yang terakhir adalah matrix authorization. Mengenai matrix authorization akan saya bahas di seri 3 dan 4, yaitu bagaimana membuat matrix authorization dan SOP sehingga proses asset management mulai dari capital investment planning sampai dengan retirement itu dapat berjalan dengan baik. Proses yang kedua adalah asset procurement and acquisition, yaitu pembelian aset. Terdiri dari 7 aktivitas di dalam asset procurement dan acquisition. Untuk perusahaan-perusahaan skala menengah kecil, biasanya asset procurement dan acquisition ini digabung dengan general affair. Tetapi untuk perusahaan-perusahaan besar, menengah besar, biasanya sudah dipisah fungsi antara general affair dengan procurement. Aktivitinya yang pertama adalah purchase order management, yaitu pembelian aset. Kemudian yang kedua adalah kontrak atau quotation management. Untuk vendor-vendor baru, lakukanlah pitching minimal
3 vendor untuk mendapatkan harga dan kualitas yang terbaik, juga untuk menghindari biaya-biaya yang tidak perlu. Kemudian yang ketiga adalah vendor management. Melakukan analisa-analisa terhadap vendor dan bagaimana kontribusinya terhadap pengadaan barang. Berikutnya adalah aset receive atau penerimaan aset disesuaikan dengan spesifikasi pada saat PO. Kemudian approval atau rilis strategi, itu ada kaitannya dengan authorization matrix. Kemudian adalah vendor invoice and verification sebelum dilakukan proses pembayaran. Jadi di proses yang kedua adalah mulai dari PO sampai dengan payment. Kita masuk ke proses yang ketiga, yaitu asset maintenance. Nah, asset maintenance ini biasanya dilakukan oleh GA Department atau dengan Technician Department. Ada beberapa perusahaan yang menggabungkan antara Technician Department dengan GA, tapi ada beberapa yang dipisahkan untuk memperjelas fungsi, terutama untuk perusahaan-perusahaan skala besar. Ada 8 aktivitas di dalam asset maintenance. Yang pertama adalah asset transfer antar perusahaan di dalam holding ataupun dengan perusahaan yang di luar holding. Yang kedua adalah asset accounting, depreciation. Ini tentunya kaitannya dengan policy dari top management terkait dengan depresiasi. Berapa lama aset akan didepresiasi? 1 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10, 15, atau 20 tahun tergantung dari policy masing-masing dan PSAK-nya. Kemudian adalah aset under construction. Kemudian physical asset list, maintenance planning, jadi perencanaan untuk maintenance aset, preventive maintenance, notification, maintenance order accuracy, spare part management, dan yang terakhir adalah maintenance order costing. Itu adalah bagian dari aktivitas di asset maintenance yang biasanya dilakukan oleh Technician Department dan GA Department. Dan yang terakhir adalah asset retirement atau revaluation. Ada 3 aktivitas di situ. Yang pertama adalah scrapping on asset. Apakah aset itu sudah melewati useful life? Atau mungkin belum melewati useful life tetapi fungsinya sudah tidak optimal. Kemudian yang kedua adalah sell on asset, penjualan aset. Yang terakhir adalah revaluation, penilaian kembali aset.